Gen Z bilang hustle culture itu toxic, tapi santri bilang anjada wajada. Jadi siapa yang benar? Dua-duanya ngomongin kerja keras, tapi yang satu bilang toxic, yang satu bilang berkah. Bagaimana caranya dua hal yang kelihatan sama, tapi nasibnya berbeda jauh? Jadi teman-teman, di akhir video ini nanti saya akan kasih satu batas ya, garis batas yang memisahkan antara kerja keras yang mengangkat kita, mengimprove kita, dan kerja keras yang menghancurkan kita. Dan saya belajar tentang batas ini bukan dari buku saja, tapi dari pengalaman pribadi. Saya pernah tumbang di zaman kuliah dulu. Jadi tonton sampai habis. Jadi sebelum kita adu dua hal ini, kita coba samain dulu pemahaman kita ya. Biar nggak salah paham dari sejak awal. Jadi kalau kita baca-baca, hustle culture itu budaya yang sudah lama sebetulnya. Tentang orang berjuang dalam hidupnya, makanya kemudian dekat dengan dunia startup. Bagaimana rise and grind, sleep is for the weak. Jadi kerja harus habis-habisan, 80 jam seminggu. Dan itu dianggap sebuah kehormatan. Makin sibuk, makin dianggap sukses. Dan buat sebagian orang, mungkin terasa memotivasi. Cuma ada penelitian yang bilang, ada sisi gelapnya juga. Hustle culture bisa bikin burnout cepat naik. Anxiety cepat naik. Dan yang bisa parah juga, orang kerja keras, tapi dia kemudian nggak tahu lagi buat apa. Taunya cuma harus terus jalan. Harus terus berjuang. Makanya nggak heran juga kalau Gen Z itu punya reaksi balik. Makanya muncul tuh istilah quiet quitting. Diam-diam menarik diri, kerja cukup sesuai job desk. Nggak boleh lebih. Muncul juga soft life. Dan reaksi itu mungkin wajar ya, karena capek diomongin terus. Buat kerja keras. Lebih keras lagi. Padahal hasilnya kelelahan, lahir batin. Nah, sekarang kita lihat kubu satunya lagi, manjada wajada. Ini kata mutiara berbahasa Arab yang kira-kira artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, ini tentu bukan produk marketing dari Silicon Valley, bukan dari startup. Ini kalimat yang sudah diajarkan, yang dipahami di pesantren ratusan tahun. Dan saya tulis jadi spirit utama dari novel saya Negeri Lima Menara. Kalimat yang kalau diucapin oleh Sahibul Menara setiap sore di bawah menara masjid untuk bercita-cita menaklukkan impian mereka masing-masing. Dan sekilas ini kedengaran mirip kayak hustle culture. Kerja keras, jangan berhenti, terus berjuang. Jadi wajar ya kalau orang nanya, kalau dua-duanya nyuruh kerja keras, kenapa yang satu dianggap simbol toksik dan yang satu dianggap sebuah warisan yang dihormati, yang perlu diperjuangkan dan selalu diingat. Jadi menurut saya jawabannya bukan di kata kerja kerasnya itu. Jawabannya ada di apa yang tidak diomongin di salah satu dari dua kubu ini. Oke, saya coba luruskan dari awal ya, dan ini penting banget. Manjada wajada itu bukan izin buat kerja keras 24 jam tanpa henti. Bukan license to kill yourself dengan bekerja habis-habisan. Ini salah paham yang paling sering saya dengar. Di pesantren itu jadwal kami memang super padat ya, dari subuh terus bergulir kegiatan sampai jam 10 malam, kadang-kadang nambah lagi. Tapi coba perhatikan, selalu ada jam tidur, ada jam istirahat, ada jam makan bersama. Jadi bersungguh-sungguh itu soal kualitas usaha, bukan soal berapa jam kamu begadang. Ini beda konsep yang lumayan jauh nih dari grind sampai pingsan, lalu bangga posting di story. Dan saya belum pernah dengar nih ada guru atau ustadz saya yang bilang, yang penting kalian begadang biar kelihatan niat. Nggak ada itu. Yang ada malah sebaliknya. Santri yang ketiduran pas ngaji itu ya diingatkan. Karena istirahat juga bagian dari kesungguhan yang benar. Jadi ini
Perbedaan pertama ya, satu hustle culture mengukur kesuksesan mungkin dengan sibuknya, manjada wajada mengukur dari sungguh-sungguhnya. Dan sungguh-sungguh itu termasuk tahu kapan harus berhenti. Perbedaan kedua ini buat siapa? Hustle culture kalau kita jujur sering lahir dari perbandingan sosial. Orang lain posting jam kerja mereka, kita mungkin ikut lomba sibuk-sibukan. Dan ujung-ujungnya validasi. Sementara manjada wajada punya niat di depannya. Bukan buat pamer usaha, tapi buat mimpi yang sudah kita pasang, yang sudah kita tetapkan. Nah, Ali Fikri ini bersungguh-sungguh, bukan biar kelihatan keren di depan teman-temannya. Dia bersungguh-sungguh karena punya satu tujuan. Saya mau merantau jauh ke luar negeri, bersama dengan teman-teman. Jadi ada spirit yang kuat dan ada spirit kebersamaan juga. Dan ini boleh kelihatan sepele ya, tapi efeknya sangat besar. Orang yang kerja keras buat validasi, begitu validasinya hilang, nggak ada, like dikit, komen sepi, progres lambat, dia mungkin menjadi berhenti, jadi malas. Karena bahan bakarnya datang dari luar tadi, dari validasi dari luar. Sementara orang yang kerja keras, buat tujuan yang datang dari dalam dirinya, yang dia tetapkan sendiri, yang dia gantungkan sendiri, dia akan bisa tetap jalan. Walau nggak ada yang memperhatikan, walau nggak ada yang notice, walaupun nggak ada yang like. Karena bahan bakarnya itu datang dari dalam dirinya sendiri. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kamu mikir saya hanya belain santri dan nyalahin Gen Z, dengerin dulu yang ini. Karena mungkin saja Gen Z itu ada benarnya juga. Perbedaan ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, hustle culture itu nggak punya konsep batas. Jadi nggak ada garis yang bilang cukup sampai di sini. Yang ada cuma lagi, lebih lagi, ayo lagi. Nah, sementara di sistem di pesantren, dan ini yang sering dilewatkan orang, ada ritme. Ada waktu untuk kerja keras habis-habisan, ada waktu berhenti, ada waktu kontemplasi, ada waktu beribadah. Jadi bukan karena lemah, tapi karena itu memang ada bagian dari sistemnya itu. Jadi burnout yang dialami Gen Z itu nyata. Itu bukan masalah karena mereka kurang niat atau malas ya. Itu masalah karena mereka kerja keras di sistem yang nggak punya batas. Dan tanpa batas, kerja keras apapun ujungnya nanti kolaps. Dan ini yang saya pengen kamu pegang ya. Kritik Gen Z ke hustle culture itu mungkin valid. Bahkan benar valid. Masalahnya cuma satu. Sebagian dari mereka salah menembak sasaran. Yang salah bukan kerja kerasnya. Yang salah itu kerja keras yang dilepas tanpa sistem, tanpa batas, tanpa arah. Dan soal batas ini saya mengalami sendiri. Tentu dengan cara yang nggak enak. Jadi saya itu sering ditanya ya, terutama sama anak-anak muda yang mau kerja sambil kuliah, baik di dalam maupun luar negeri. Gimana sih caranya tetap sungguh-sungguh, tapi nggak sampai jatuh ke hustle culture yang tiada batas tadi? Nah, jawabannya bukan teori ya, jawabannya ada dari cerita saya sendiri, dan ini cerita yang nggak enak. Sepanjang saya kuliah, baik itu dulu S1 di Bandung, S2 di London atau Washington, itu saya sambil kuliah selalu bekerja. Nah, ada pengalaman yang saya ingat waktu di Bandung. Karena di Bandung itu saya harus membiayai hidup sendiri, harus survive sendiri, dari keringat sendiri, sambil kuliah. Karena itulah saya cari kerja tuh, segala macam yang saya kerjakan. Mulai dari menulis buat koran, mengajar les, pernah juga jadi salesman dari door to door. Ada satu titik sampai kemudian kerjaan itu jadi mekanik aja. Seperti menulis itu rasanya ya jadi asal menulis. Kehilangan passion, kehilangan isi. Karena yang dikejar adalah bagaimana dapat uang. Dan awalnya saya bangga. Saya pikir ini
kan bukti dari kerja keras manjada wajada tadi. Tapi ada satu titik, mungkin sekitar berapa bulan setelah itu, badan saya kasih sinyal, nggak enak badan. Dan kemudian ternyata sakit tipes. Kalau yang udah pernah sakit tipes pasti merasakan susahnya sakit tipes itu, lemas kemana-mana. Dan perlu waktu lama untuk recover. Dan yang parahnya, uang yang selama ini dicari, ditabung, diperjuangkan, kemudian habis untuk berobat, nggak ada penghasilan. Jadi menurut saya itu adalah kerja keras, tapi membabi buta. Setelah sembuh, dari situ kemudian saya mulai berpikir, mungkin saya udah keluar nih dari rel manjada wajada. Sungguh-sungguh iya, tapi tanpa batas. Dan kemudian mungkin saya masuk ke hustle culture yang tiada batas tadi. Saya kira dulu saya lagi sungguh-sungguh, padahal saya cuma lagi sibuk forever. Itu dua hal kelihatannya sama dari luar, tapi beda banget dari dalam. Jadi setelah itu saya kemudian sadar, saya perlu punya aturan buat diri sendiri. Jam kerja sih boleh panjang, tapi tetap perlu ada garis yang nggak boleh dilewatin. Misalnya, ditetapkan jam 10 waktu istirahat. Ada masa untuk berhenti bekerja, walaupun dikejar deadline. Nah, karena kalau kita nggak punya batas, nggak membatasi diri sendiri, nggak bakal ada yang bikinin batas itu buat kita. Kita yang harus membuat. Nah, bedanya di pesantren dulu, selalu ada batas. Ada lonceng yang mengingatkan kita, ada guru yang mengingatkan kita, yang memaksa untuk istirahat dan berhenti, dan bekerja lagi. Di luar nggak ada. Kita yang harus membuat batas itu. Saya ingat waktu itu, berbulan-bulan setelah kena tipes masih lemes aja. Nah, sejak itu saya mulai lebih memperhatikan badan ya, sinyal dari badan, mulai menjaga makan, selalu punya alokasi waktu untuk istirahat. Istilahnya tuh adil pada diri kita, pada fisik kita. Dan pelan-pelan suasana menjadi lebih baik. Tulisan mungkin kembali ada nyawanya lagi. Pekerjaan nggak cuma sekedar bekerja. Karena yang muncul adalah energi dari niat itu lagi, dari hati lagi. Tidak hanya sekedar bekerja dan mencari uang. Jadi yang paling penting dari cerita ini, batas itu bukan tanda saya kurang niat. Saya nggak mau kerja keras. Batas itu justru yang bikin niat saya bertahan lebih lama. Di dunia psikologi kerja itu ada sebuah istilah ya, toxic productivity. Nah, ini teman-teman pernah merasakan nggak? Yaitu situasi ketika merasa bersalah kalau lagi nggak produktif. Lagi leyeh-leyeh kayaknya berdosa gitu. Bahkan pas lagi butuh istirahat. Nah, ironisnya ini justru sering menyerang orang yang paling niat. Orang yang paling pengen berhasil. Yang paling gampang lupa waktu berhenti. Coba kita bandingin nih sama sistem di pesantren. Kami bangun subuh, bahkan sebelum subuh ya. Tapi kalau hari libur, kami punya waktu juga tidur siang. Dan itu bukan kemalasan, itu bagian dari sistem yang udah dirancang biar kita tidak burn out dan kita bisa bersungguh-sungguh lagi besok dan besoknya lagi selama bertahun-tahun. Itu yang namanya keberlanjutan energi. Nah, coba bandingin nih. Jadi santri istirahat siang itu ya direstui, dibolehkan. Tapi kalau Gen Z posting story, me time, kadang suka dibilang lembek. Padahal konsepnya mungkin mirip ya, cuma bahasanya beda. Jadi, manjada wajada yang saya pelajari itu sebetulnya sudah punya jawaban buat masalah burnout-nya Gen Z dari dulu. Bukan karena santri anti istirahat, tapi karena sistemnya memberi ruang buat waktu istirahat dalam bingkai kesungguhan itu. Nah, itu dream system yang saya omongin di video-video lain, yaitu tujuan yang jelas, ritual yang punya ritme, ritual lahir batin ya, dan circle yang selalu mendukung mengingatkan kita kapan berhenti kalau sudah waktunya. Ritual yang punya ritme itu kuncinya. Jadi bukan ritual yang maksa kamu harus jalan terus tanpa jeda, gak peduli capek.
tapi ritual yang sudah punya jeda di dalam desainnya sendiri. Misalnya setelah sholat subuh, ada sekolah, ada olahraga, ada istirahat, belajar lagi, tidur lagi. Jadi ada naik turun kegiatan dan diulangi. Ini bukan sistem yang lemah, ini sistem yang dirancang buat bertahan puluhan tahun, buat mempertahankan energi. Bukan buat cuma berapa minggu, semangat, habis itu kolaps. Jadi kerja keras itu nggak salah sama sekali. Yang salah itu kerja keras tanpa arah, tanpa batas. Dan ini bisa kejadian di startup misalnya ya, bisa kejadian di pesantren juga. Kalau sistemnya hilang dan tidak disadari, ada sistem di sana. Oke, biar nggak mengawang-awang, saya kasih nih contoh konkret, biar nggak abstrak. Misalnya kamu lagi nyusun skripsi, tesis, atau ada target kerja. Coba terapin seperti ini. Tentuin jam kerja yang paling bisa konsentrasi, golden time-nya kalau lagi kerja, yang paling seru kalau lagi kerja, paling flowing, misalnya jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, itu dikunci untuk waktu paling produktif. Di luar itu tentu boleh santai, tanpa rasa bersalah tadi. Nah, ini bukan kamu malas. Ini kamu lagi mengikuti ritme yang paling enak, yang paling cocok. Bukan mengikuti rasa cemas yang selalu menyuruh-nyuruh untuk terus dan terus kerja, tapi nggak produktif. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan di judul video ini. Siapa yang benar, hustle culture atau manjada wajada? Jawabannya, pertanyaan yang salah kerangka. Ini bukan soal siapa yang benar, ini soal siapa yang punya sistem. Dan siapa yang cuma punya intensitas. Jadi, hustle culture salah bukan karena nyuruh kerja keras. Salah karena nggak ngasih batas. Nggak ngasih arah, selalu mengukur value dari sibuknya doang. Manjada wajada, kalau disalahpahami, dipisahin dari konteks aslinya, dipakai buat justifikasi kerja tanpa henti, bisa jadi hustle culture juga. Kebetulan aja pakai bahasa Arab. Jadi manjada wajada yang saya pahami, atau yang dipelajari oleh Alif di Pondok Madani, yang kemudian saya jadikan tulisan dan menjadi ruh dari novel Negeri Lima Menara itu punya keunikan. Di dalamnya ada batas yang built-in, ada arah yang built-in. Jadi di sana ada unsur kesungguhan, ada unsur doa dan percaya kepada keputusan Tuhan setelah kerja keras, dan ada unsur kesabaran. Makanya ada man sabara zafira, siapa yang bersabar dia beruntung. Itu lanjutan dari manjada wajada ya. Kita bahas nanti mungkin di video yang lain. Jadi dia built-in dengan segala sistemnya. Dan itu yang bikin manjada wajada diingat. Diingat jadi status, jadi pembukaan skripsi, dan lain-lain. Sementara hustle culture sampai sekarang terus diperdebatkan nih. Ada yang pro dan ada yang cons. Jadi kalau kamu harus milih salah satu label buat diri kamu sendiri, hustler atau santri, saya bilang jangan milih labelnya. Milih sistemnya aja. Ambil intensitas dari hustle culture, kalau memang butuh momentum yang kuat, tapi pasang batas dan arah seperti manjada wajada. Supaya momentum itu nggak membakar diri sendiri sebelum sampai ke tujuan. Oke, sekarang kita recap cepat ya. Hustle culture dan manjada wajada sama-sama menyuruh kerja keras. Bedanya, satu mungkin nggak punya batas, satu punya. Satu mengukur dari sibuknya, satu lagi mengukur dari sungguh-sungguhnya. Dan sungguh-sungguh yang benar itu selalu tahu kapan harus berhenti. Sungguh-sungguh yang benar itu selalu tahu kapan kemudian sabar dan percaya pada keputusan Tuhan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa capek, tapi takut berhenti karena takut dibilang kurang niat, coba tanya diri lagi. Kamu lagi sungguh-sungguh atau cuma lagi sekedar sibuk aja? Dan kalau jawabannya sekedar sibuk, itu bukan aib juga. Itu sinyal. Sinyal buat berhenti sebentar,
cek ulang tujuan, cek lagi niatnya, cek ulang ritual harian kamu, dan cek ulang siapa aja yang ada di sekitar kamu, circle kamu. Jadi itu bukan buat berhenti selamanya, tapi kalibrasi semuanya. Cuma buat balik ke jalur yang benar sebelum kamu ikut statistik burnout berikutnya. Karena manjada wajada bukan tentang siapa yang paling lama begadang. Bukan si paling begadang. Ini tentang siapa yang paling lama bertahan dengan sabar, dengan komitmen. Kalau video ini mengubah rasa kamu ngelihat kerja keras, boleh subscribe. Dan tulis di komentar, menurut kamu di mana sih batas antara kerja keras yang sehat sama yang toksik? Saya penasaran pengalaman kalian sendiri. Nanti saya coba baca satu-satu. Sampai ketemu Senin depan.